Baik, selamat pagi Pak Shoki. Apa kabar hari ini Pak? Selamat pagi, alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Ya, kita berjumpa di dalam coaching Pak, di dalam guru penggerak. Saya sebagai guru penggerak Angkatan 11 ini akan melakukan pra-observasi Pak di dalam coaching saya di guru penggerak ini. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan Pak dari saya Pak. Tentunya nanti di dalam pengajaran Pak atau di dalam Bapak mengajar, tentunya yang pertama itu di dalam mengajar pasti Bapak ada tujuan Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Kira-kira Bapak nanti akan menerapkan tujuan pembelajaran yang bagaimana Pak? Ya, kita menekankan kepada peserta didik supaya mereka lebih mendalami atau memahami eh, aktivitas peserta didik. Misalkan mereka memahami daripada inti pembelajaran. Contohnya seperti eh, materi saya Di dalam informatika Pak ya? Informatika ya. Misalkan memahami konsep dasar perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputer. Jadi mereka bisa membedakan mana perangkat keras dan mana perangkat lunak. Kalau lunak kan yang bisa kita lihat tapi nggak bisa kita sentuh, tapi bisa kita nikmati. Kalau bisa keras, ya komponen yang bisa kita sentuh dan bisa digunakan secara bijaksana. Baik, itu tujuannya Pak ya, Ya, luar biasa Pak ya, tujuan dari informatika sendiri. Kemudian yang kedua, untuk area pengembangannya itu gimana tuh Pak? Dari pembelajaran tujuan tadi Pak? arealnya. Ya, Arealnya mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. dalam aktivitas belajarnya Pak ya. Kemudian ya setelah mereka mempelajari itu mereka langsung aktivitas Pak ya. Aktivitas. Ya, bagus. Kemudian kira-kira model pembelajaran yang Bapak gunakan itu model pembelajaran seperti apa, Pak? Saya lebih kepada praktek, melakukan proyek. Misalkan ada perangkat keras yang mereka belum melihat, belum bisa mereka pegang, belum bisa melihat, kita buka, kita jelaskan fungsi bagaimana, contohnya perangkat input, outputnya bagaimana, motherboardnya apa, fungsi motherboard, kemudian RAM-nya bagaimana, RAM to access memorinya apa, apabila ada kerusakan, misalkan ada bunyi itu, jadi mereka bisa mengidentifikasi permasalahannya. Iya, project, Pak ya. Project, atau lebih ke problem, Pak ya. Problem. Nanti juga ada sintak dan pasti ada PBL-nya, Pak ya. Baik, Pak. Kemudian strategi pembelajarannya, Pak. Strategi pembelajarannya kita memberikan semacam project learning, misalkan mereka dibentuk kelompok. Sebelumnya kita demonstrasi dulu, setelah itu kita memberikan sebuah ujian ataupun proyeknya, bagaimana sistem ini dikerjakan dan fungsinya ke arah mana, dan diterapkannya dalam konsep nyatanya. Kalau mereka kerja nanti di ataupun ada problem, mereka bisa mengatasi langsung ke permasalahan ya, Pak. Masalah. Tapi apakah Bapak ada menggunakan metode berdiferensiasi, Pak? Ada, karena tadi ada kelompok, Pak ya. Nah, di sini juga mungkin nanti Bapak bisa membagikan kepada peserta didik ini, tentunya nanti bisa memetakan. Dalam kelompok tadi sudah termasuk, Pak. Ya, jadi nanti bisa Bapak kelompokkan lagi, karena kan dari siswa ini ada yang video, audio, kinestetik, Pak ya. Ya, saya dengan strategi Bapak sudah luar biasa. Kemudian ada yang kelima, Pak, mungkin pertanyaannya bagaimana nanti penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran yang Bapak terapkan itu, Pak? Untuk penilaian saya menggunakan tes tulis, observasi. Menggunakan tes tulis dan observasi. Itu, Pak ya. Itu penilaian akan Bapak lakukan di dalam pembelajaran juga informatika di sini. Ya. Kemudian yang terakhir, Pak, nih di pertanyaan terakhir pas pra observasi ini, sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya, Pak.
sasaran kelas. Ya, kelasnya itu Bapak mengajar materi yang tadi itu di kelas berapa, Pak? Oh, saya mengajarnya di kelas, kebetulan kita ada 4 jurusan. Hah? Di SMK 15 ini ada jurusan listrik, teknik instalasi dan kelistrikan, kemudian tata busana, kemudian ada otomotif, kendaraan ringan, kemudian satu lagi di TKP, teknik Konstruksi, Pak. properti. Untuk waktu pelaksanaannya, Pak? Waktu pelaksanaannya nanti setiap ada, misalkan kita hari ini teori dulu. Stop dulu. Baik, untuk waktu pelaksanaannya, Pak? Waktu pelaksanaannya saya akan melaksanakan pada hari Selasa depan. Selasa depan, baik. Terima kasih Pak untuk bincang-bincang diskusi hari ini. Semoga nanti di dalam pembelajarannya nanti akan saya dampingi juga. Nanti ada hal-hal mungkin yang Bapak bisa tanyakan apabila ada kekurangan, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Kita absen dulu ya. Afifah Nazirah. April. Dan video kali ini kita akan belajar mengenai materi kita pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, kemudian kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Cepat kan? Seperti juga komputer. Waktu kita melakukan proses kerja, dia sangat cepat. Ya, ini tergantung kepada perangkat komputer tersebut. Apabila komputer cepat, dia akan lebih cepat lagi proses datanya. Kalau komputernya lambat, ya akan lambat.
Misalkan RAM-nya 2 giga, ya random access memorinya 2 giga, untuk kita memproses data. Kalau yang dengan bentuk grafis dia akan terjadi patahan, ada patah-patahnya. Nanti kita akan lihat apa itu VGA ya. Kita lanjut. Pertemuan yang lalu kita cuman melihat di dalam CPU. Sekarang saya bawa ke pingannya. Pernah lihat benda ini apa? Dalam komputer. Kira-kira mirip apa nih? Mirip Mirip komputer tuh. Dari pesawat, dari itu ini. mirip drone ya? Nah, ini bukan drone dan bukan alat. Pokoknya ini namanya motherboard. Ya. Kecil tapi dia bisa mengotak-atik seluruh dunia. Ya. Kecil-kecil secabai rawit. Ini namanya prosesor di bawah ini. Ini alat pendinginnya cooler namanya. Cooler fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Kemudian di sini ada namanya slot modelnya ya. Ini model AMD. Kemudian di sini ada CMOS yang kemarin saya terangkan. Kemudian ada elko-nya, ada 2 dia. Bisa kalian sebarkan ini. Amati dulu, nanti sebarkan ke kelompok yang lain. ATA, SATA, audio. Ini namanya VGA. Ini slot ISA namanya, untuk menanjapkan memori ya. Sekarang coba kalian buka di HP perangkat motherboard, mungkin ada keterangannya. Ada, coba buka HP-nya. Motherboard aja, perangkat motherboard. Mana? Ini prosesornya. Ini namanya prosesor. Ini prosesor. Ada, coba buka di ininya, di HP. Motherboard, coba ketik. Udah, digambar coba. Ini memori. Ini memori. Ini ada keterangannya di sini. Ini DDR2. 1 GB, ya kan? 1 GB. Kalau ini berapa GB nih? Ini 1 GB juga, 2 GB berarti. Coba pasang balik. Kalau nggak bisa patah dah. Kembali ya.
Komputer hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan. Nah, sekarang komputer menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Bagaimanakah sejarah tentang komputer? Sekarang Bapak ingin refleksi sedikit ya, ingin melakukan evaluasi. Jadi per kelompok sekarang menjelaskan mengenai fungsi daripada perangkat-perangkat yang ada di CPU. Ya, Bapak berikan waktu sekitar nanti kalian tentukan sendiri ya siapa yang presentasinya. Ini dia sebagai pendingin ya, untuk pendingin motherboard nih. Ini untuk slot, untuk penyimpanan, untuk penambahan. Misalkan kita akan menambah slot tertentu, dia penancapannya di sini. Ini RAM ya. Ini kan, ini ada perangkat namanya USB. Kalian kalau beli USB kalau di mobil kan untuk dengarkan musik, di sini dia tempat penancapannya, slot USB. Untuk mouse juga di sini. Kemudian ini perangkat untuk suara, untuk berbicara yang di tengah. Ya, kemudian untuk internet dia akan menancapkan di sini. Ya. Slot RJ45 namanya. Mana tadi? Di sini ya? Ya, silakan. Ada tambahan lagi? Ya, cukup. Menurut kalian udah cukup? Oke, udah siap semua? Kalau sudah siap, kita langsung menunjukkan persiapan untuk diskusi. Ya. Oke, kita kelompok mana yang udah siap? Kelompok 1 udah siap? Kelompok harddisk? Kelompok RAM? Belum, Bapak. Sekali lagi, Bapak. Kelompok udah siap? Kelompok ini udah siap ya? Oke, langsung saja Bapak tunjuk langsung ya, kelompok 3 untuk mempresentasi mengenai perangkat keras daripada komputer. Siapa yang berbicara? Yang notulennya siapa? Oke, jelaskan ya. Ya, langsung di sini, langsung di sini. Oke, kita persilakan kelompok 1, 2, 3, kelompok 3 untuk mempresentasi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan tentang perangkat keras. Ya. Kemudian perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer. Yang sifat alatnya bisa dilihat dari siapa
satu atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerasi. Fungsinya pertama dari perangkat keras adalah menerima input dari komputer. Contoh keyboard, mouse, program keras, monitor, CPU, RAM, printer, model handphone, printer, power supply. Karena kawan-kawan ada pertanyaan, kami membuka sesi pertanyaan. Ya, silakan ditanyakan kelompok yang lain. Tanya aja, nggak apa-apa. Ya, silakan, Nailal. Tidak mau Di dalam perangkat keras ada apa-apa saja komponen-komponennya ya. Oke. Yang lain boleh duduk. Berduduk. komputer perangkat keras dapat keyboard, monitor, hard disk, solid state random access memory, hard drive, dan ini jawabannya. Oke, coba diulang sekali lagi. Komponen komputer perangkat keras adalah motherboard, sensor, hard disk, solid state, random access memory, optical drive, floppy disk. Oke. Jelaskan ke mereka. Ya. Kelompok ini istilahnya kami dari kelompok itu sudah memberi presentasi mengenai apa yang ditanyakan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 2 mengenai perangkat keras apa saja yang ada di dalam komputer. Apakah bisa diterima? Nah, coba silakan. Nah, kita lanjut terus kita belajar. Apakah bisa diterima jawaban dari kelompok? Ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Oke, kita ada yang lain? Oke. Ada? Ada. Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja fungsi dari perangkat keras? Dari perangkat keras adalah menerima input dan output. Apakah bisa diterima jawaban? Bisa. Oke. Ya? Udah, kalau sudah presentasi, kalau sudah ya langsung ditutup. Kalau nggak ada lagi. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ke kelompok 3 yang sudah mempresentasi mengenai perangkat keras pada sistem komputer. Sekarang kelompok 2 ya, mengenai RAM. Oke, kita persilahkan. Siapa moderatornya yang berbicara? Oke, silakan. Duduk aja, Pak. Ya, duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem komputer yaitu RAM.
Saya sebagai moderator, saya Salsabila. Di sebelah kanan saya, Rika Azahra, Mutia Zahra, Hoda, dan Ulia Sifa. Berikut presentasi dari kami. Buah kedondong, buah durian. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi kami dong. Ya. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara pada perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM merupakan memori jangka pendek yang hanya aktif saat perangkat menyala dan akan hilang jika perangkat dimatikan. RAM adalah penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Macam-macam RAM. Yang pertama ada FVM RAM, kedua RAM, ketiga EDORAM, keempat RD RAM, kelima SD RAM, keenam SRAM, ketujuh plus RAM, 8 SDR CD-RAM, 9 DDR CD-RAM, 10 sodium, 11 VG-RAM, dan 12 GDDR SD-RAM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, silakan yang ingin ditanyakan, kita diskusi mengenai RAM ini. Ada? Kita start ya. 1, 2, 3. Tulis sebagus mungkin ya apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini di sistem komputer. Kalau sudah, langsung ditempelkan di depan, kita baca sama-sama perwakilan nanti. Koreksi dari kelompok belajar kita pada hari ini. Kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok kami adalah kami dapat mengetahui bahwa motherboard sangat penting dalam sistem komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware, dan yang keempat listrik. Kami juga mengambil kesimpulan bahwa RAM adalah penyimpanan sementara, sedangkan hard disk penyimpanan permanen. Demikianlah kesimpulan dari kami. Oke, yang lain silakan dibaca semuanya. Kesimpulan dari kelompok 3 adalah fungsi dan contoh perangkat keras. Fungsi perangkat keras dapat menerima input dan output, contohnya keyboard, mouse, RAM, dan printer. Kesimpulan dari kelompok 4, motherboard adalah perangkat penghubung perangkat keras dan pembangun komputer. Motherboard adalah perangkat keras yang menjadi jantung dalam komputer. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah tentang hard disk dan fungsi. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, fungsinya data file serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain.
Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baiklah. Hasil kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, sistem komputer ini merupakan piranti yang sangat berguna bagi menjalankan sebuah sistem komputer yang secara majemuk, ya. Oke, dengan pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, baik untuk saya sendiri, untuk kalian, dan ilmu yang sudah kalian dapatkan bisa kalian gunakan di dunia nyata nanti, ya. Oke, sekian pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Hanif, kawan guru penggerak angkatan 11 dari SMK 1 Rokna Aceh Besar. Saya di sini ditemani dengan Bapak Sofi dan juga Bapak pengajar praktik Pak Novi Erwandi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sofi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Sofi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin Pak. Iya. Ya, untuk tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertamanya Pak, bagaimana Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung itu Pak? Ya, observasi yang sudah berlangsung, awalnya saya agak sedikit tegang. Setelah berjalannya waktu, ya saya sudah rileks, sudah biasa, dan sudah lancar. Observasi itu. Awalnya aja Pak ya? Awalnya saja. Nah, bisa Bapak ceritakan kembali nih Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas Pak? Baik, mungkin kalau tahapan tentunya saya akan membuat perangkat pembelajaran Ya. yang berkenaan tentang pengembangan berkaitan dengan materi informatika. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Berarti tentang informatika nih Pak ya, karena Bapak mengajar informatika. Ya. Bapak ada membawa alat peraga juga ya Pak? Ada motherboard, kemudian CMOS-nya bagaimana, kemudian RAM-nya apa. Iya. Jadi harus kita tampilkan sedemikian rupa mungkin kepada anak-anak bahwasanya elemen yang ada di dalam CPU itu bisa dimengerti, dipahami apabila ada kerusakan misalkan ya. Mereka bisa mengidentifikasi lewat suara-suara. Dia kan seperti RAM, apabila ada kerusakan akan bunyi. Selain menambah pengetahuan, Bapak juga menambah keterampilan. Ya. Tadi Pak. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum, Pak? Alhamdulillah, mengenai perkembangan berhasil. Berhasil, ya. Karena mereka sudah kita berikan dalam bentuk visual, kemudian dalam bentuk langsung mereka memperagakannya sendiri, kita buka CPU-nya, kemudian port apa yang berfungsi untuk LAN, apa yang misalnya slot bisa apa, slot HDMI apa. Jadi mereka sudah mengidentifikasi pembelajaran informatika ini. Apakah mungkin masih ada yang kurang gitu Pak? Kalau kurang mungkin di softwarenya ya, harus upgrade. Terbaru gitu ya. Ya. Terbaru. Baik Pak. Jadi kan informatika ini kan butuh yang namanya, kalau sekarang kan Windows, kemudian Windows berapa, kalau sistem operasinya ada Linux, ada Unix kan, ya. Operasinya. Terkait dengan diskusi kelas Pak, apakah siswanya sudah
aktif semua Pak dalam satu kelompok itu? Baik, dari beberapa yang sudah saya buat observasi, memang dominannya ada satu kelas yang istilahnya mereka hampir 98% aktif, anak kelas tata busana. Mereka lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi ada satu Ada. kelas yang aktif Pak ya, Ya, satu kelas yang dalam aktif. diskusi. Baik Pak. Jadi rencana Bapak untuk tadi kan 98% ya Pak. Bagaimana cara Bapak untuk 100% 100% gitu ya. Pak? Untuk tahapan berikutnya untuk mereka mencapai 100% ya harus kita buat yang namanya tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan dengan ya, kita akan memberikan reward, kemudian penilaian untuk mereka bisa untuk lebih dalam pengetahuan, dalam observasi. Misalkan kita berikan aspirasi, apa istilahnya ya? Apresiasi mengenai apa yang sudah mereka temukan, hal-hal yang baru ataupun di saat mereka sudah update informasinya, kita harus berikan rewardnya. Ya, tentunya juga harus menyesuaikan dengan kenyamanan mereka belajar Ya. gitu Pak. Mungkin yang 2% lagi itu mereka belum terlalu nyaman gitu Pak. Belum nyaman. Baik, sudah baik sekali dari cerita yang Bapak sampaikan tentang observasi kita kemarin. Semoga nanti bisa mencapai 100% Pak. Iya. Nah, dari yang untuk mencapai itu Pak, karena untuk perubahan yang ingin Bapak lakukan dengan rencana Bapak tadi, kira-kira kapan nih Bapak ingin menerapkan? Saya akan melaksanakannya di semester berikutnya. Ya, karena ini udah di akhir semester. Di akhir semester. Ya. Nah, jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan coba untuk meningkatkan kembali mengenai pelajaran ini. Semoga mereka bisa memahami konsep daripada komputer ini dengan sempurna. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa nanti ke depan, di semester depan bisa kita realisasikan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.